Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jadi kami ingin mempresentasikan hasil tugas kami otomasi proses robotika yang beranggota kelompok Wendy Steven, Ferry Setiawan, dan Axel Pio Winata Ursia. Jadi apa itu otomasi proses robotika atau RPA? Jadi RPA itu merupakan teknologi yang memungkinkan kita untuk mengotomatisasi tugas-tugas yang berulang. Kemudian juga yang berbasis aturan dan bervolume tinggi yang biasanya dilakukan oleh manusia, misalnya mengechat, terus menginput dan sebagainya. Jadi robot ini nih bukan robot fisik, tapi sebuah program komputer yang meniru dari interaksi manusia dengan sistem yang digital. Jadi misalnya bisa membuka aplikasi, jadi lebih ke arah software dibandingkan hardware-nya. Kemudian manfaat utama dari RPA ini adalah mengefisiensi waktu, akurasinya lebih tinggi, skalabilitasnya lebih besar, menghemat biaya, dan meningkatkan fokus karyawan pada tugas yang lebih strategis. Kemudian otomasi robotika ini cocok untuk apa sebenarnya? Nah, seperti yang tadi dibilang, jadi otomasi ini lebih cocok untuk hal-hal atau tugas yang berulang atau repetitif, kemudian berbasis aturan, kemudian memiliki volume yang tinggi, dan membutuhkan akurasi yang tinggi. Karena biasanya kalau manusia kan terjadi human error. Nah, menggunakan apa sih untuk mengotomatisasi robot-robot ini? Untuk mengotomasi robot-robot ini diperlukan aplikasi yang bernama UiPath, yang dimana UiPath ini merupakan salah satu pemimpin pasar dalam platform RPA atau otomasi proses robotika yang menyediakan solusi end-to-end untuk mengotomatisasikan sebuah proses bisnis. Kemudian biasanya untuk mengotomatis sebuah proses ini diperlukan fitur-fitur seperti UiPath Studio, terus UiPath Orchestrator, dan UiPath Assistant agar bisa berjalan secara otomatis. Kemudian keunggulan dari menggunakan UiPath ini sendiri yaitu UiPath ini ramah pengguna, user friendly, kemudian kuat dalam integrasinya, dan didukung oleh komunitas yang luas. Jadi ini bukan hal yang baru lagi, tetapi sudah ada komunitas yang besar dalam bidang UiPath ini. Nah, kenapa sih kami memilih untuk bisnis ekspedisi untuk diotomasi? Karena bisnis ini memiliki karakteristik yang cocok seperti volume transaksinya yang tinggi, kemudian tugasnya berulang, terus ketergantungannya data akurat, dan membutuhkan kecepatan yang tinggi. Nah, terus dengan adanya otomatisasi proses robotika ini, maka ada masalah-masalah yang dapat diselesaikan, seperti masalah kesalahan manual ketika human error ketika menginput, kemudian bisa mempercepat waktu pemrosesan dari yang biasanya mungkin sejam menjadi hanya 30 menit, kemudian meningkatkan pelayanan pelanggan, habis itu pengurangan biaya operasional yang biasanya ini harus menggaji satu orang 3 juta, jadi cukup cuman 100.000 atau 200.000. Kemudian yang terakhir juga kepatuhan dan audit trial. Jadi masalah-masalah tersebut bisa diatasi dengan adanya otomatisasi robotika. Kami sendiri mengambil topik bisnis layanan ekspedisi atau pengiriman barang. Di sini ada 3 proses bisnis utama yang diotomasi. Yang pertama, input invoice dari spreadsheet, proses awal pencatatan data pengiriman. Yang kedua, membuat invoice dari laporan spreadsheet, proses pembuatan dokumen invoice secara otomatis. Yang ketiga, pengiriman dan pencatatan invoice, proses distribusi invoice, dan pembaruan status akhir. Untuk proses bisnis 1, input invoice dari spreadsheet, itu saya sendiri dengan tujuan robot meng-capture data dari Google Form atau Sheet, memprosesnya dan memasukkannya ke orchestrator QW. Integration service yang digunakan Google Workspace atau Google Form dan Google Sheet. Untuk alur proses robot satunya, pertama input data di G-Form, lalu data masuk ke G-Sheet, kemudian event trigger penambahan baris baru di G-Sheet.
Selanjutnya robot 1 berjalan, lalu init application membuka G-Sheet. Kemudian get transaction data untuk mengambil antrian dari kue-kue UAS RPA2. Kemudian membaca G-Sheet, lalu dilanjutkan dengan filter data baru, di mana itu ada kolom status 0 atau kosong. Pembuatan nomor invoice otomatis, lalu membaca kembali G-Sheet yang diperbarui, kemudian filter data dengan status kosong. Lanjut, add kue-kue item ke kue-kue UAS RPA dengan data FDT out. Selanjutnya, update kolom status di G-Sheet menjadi proses invoice. Dan end prosesnya kembali ke get transaction data, selesai jika kue-kue kosong. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan terkait proses bisnis yang kedua ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Axel. Jadi untuk proses bisnis yang kedua ini, kami membuat invoice dari laporan spreadsheet. Yang seperti kita ketahui bahwa bisnis yang kami pilih adalah ekspedisi. Nah, dari proses bisnis yang kedua ini kami bertujuan yakni mengambil data dari Q, kemudian mengisi template Google Docs, habis itu mendownload sebagai PDF dan memindahkan file tersebut. Jadi itu adalah tugas dan tujuan dari robot kedua ini. Kemudian untuk integration service yang kami gunakan adalah Google Docs dan local file system. Jadi itu dua itu. Kemudian untuk saya jelaskan sedikit untuk alur proses robot kedua ini. Pertama-tama robot kedua berjalan dengan dipicu oleh Q UAS RPA yang telah terisi. Kemudian dengan menggunakan init application itu membuka Google Docs template-nya, template dari Google Docs tersebut. Habis itu dia mengambil antrian dari Q UAS RPA yang ada. Habis itu menampung nilai dari Q ke variabel yang dimana ada invoice, tanggal, nama, pengirim, dan lain-lain. Jadi sesuai dengan apa yang ada di template. Kemudian mengisi template Google Docs dengan data variabel menggunakan replacement text. Habis itu mendownload invoice sebagai PDF menggunakan selector hotkey seperti Alt plus F, D, terus 3 kali down button, enter, dan lain-lain. Kemudian memindahkan file PDF ke folder khusus dan mengganti nama file tersebut sesuai nomor invoice. Jadi dipindahkan filenya. Habis itu mengembalikan template Google Docs dari yang sudah tadi diubah. Habis itu kembali ke kondisi semula supaya di invoice berikutnya jadi langsung diambil, langsung dilakukan perubahan. Habis itu mengupdate kolom status di Google Sheet dari proses invoice menjadi done invoice. Jadi itu adalah statusnya dengan menggunakan retrans dan write cell. Habis itu menggunakan add Q item ke Q UAS RPA 2 dengan data done invoice yang status tadi. Nah, habis itu yang terakhir, langkah terakhirnya adalah kembali ke get transaction data. Habis itu selesai jika Q sudah kosong. Jadi itu adalah akhir dari proses bisnis yang kedua. Oke, selanjutnya merupakan proses bisnis ketiga yang menggunakan WhatsApp Web sebagai integration service-nya. Dan tujuan utama dari robot ketiga ini yaitu untuk mengirimkan invoice yang telah dibuat sebelumnya pada robot kedua dan akan dikirimkan pada WhatsApp Web dan juga mengupdate status pada Google Spreadsheet yang telah dibuat sebelumnya. Robot ketiga ini akan berjalan ketika dipicu oleh trigger Q yang aktif, di mana Q UAS RPA2 ini terisi oleh antrian data baru. Ketika robot ketiga berjalan, akan membuka WhatsApp Web yang telah diinisialisasikan sebelumnya pada init application. Selanjutnya, data pada Q UAS RPA2 ini akan diambil semua melalui get transaction data dan akan berlanjut ke proses transaction, di mana pada proses inilah semua proses pengolahan akan dilakukan. Proses dimulai dengan menampung semua nilai-nilai dari Q UAS RPA ke dalam masing-masing variabel yang telah ditentukan sebelumnya, seperti invoice, timestamp, tanggal pengiriman, nama pengiriman, nomor telepon, alamat pengirim, deskripsi barang, jumlah barang, total pembayaran, status, dan lain sebagainya. Setelah data tersebut telah disimpan pada variabel, selanjutnya merupakan proses untuk pengiriman invoice ke nomor WhatsApp pengirim dengan cara memasukkan nomor telepon ke dalam subchat melalui selektor type into. Jika nomor telepon tidak ada di dalam kontak,
maka akan disimpan sebagai kontak baru terlebih dahulu dengan menggunakan selektor klik dan juga type into, seperti klik icon plus, kemudian juga klik kontak baru. Selanjutnya dilanjutkan dengan type into nama depan yang diisi dengan nama pengirim, type into kembali pada telepon untuk mengisi nomor telepon, dan terakhir gunakan klik pada icon centang, maka kontak tersebut akan bertambah. Jika kontak sudah ditambahkan atau sudah ada, maka memanfaatkan selektor klik dan juga type into lagi untuk klik search chat, type into yang diisi dengan nomor telepon, klik hasil pencarian yang paling atas, klik ketik pesan, dan paste template chat yang sudah disisipkan, yang telah disiapkan pada file template.txt, yang kemudian klik icon plus dan klik dokumen untuk melampirkan dokumen invoice terbaru pada folder invoice, dan terakhir klik icon send untuk mengirim pesan. Selanjutnya, melanjutkan proses untuk mengupdate kolom status dari done invoice menjadi done message dengan memanfaatkan read range dan juga write cell. Dan yang terakhir, menggunakan activity add queue item untuk menambahkan data baru ke dalam antrian queue UAS RPA3. Sebelum menambahkan, pastikan data tersebut telah ada dengan cara menggunakan read range untuk membaca semua data pada Google Spreadsheet yang telah disimpan pada ttdan, dan dengan tipe data table, dan filter data dengan status done message yang ditampung pada fdtdan dengan kolom status. Proses telah selesai dan kembali ke get transaksi data karena di queue UAS RPA2 ini tidak ada antrian data baru lagi, maka akan dilempar ke end process. Maka proses robot ketiga ini pun selesai. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam demonstrasi dari otomasi proses bisnis ini. Jadi, untuk seperti yang kita ketahui bahwa kita di sini menggunakan 3 device yang berbeda atau 3 laptop yang berbeda dengan masing-masing fungsi dan tujuan dari tiap device, yang dimana laptop pertama atau device pertama berfungsi untuk menginput invoice dari spreadsheet, yang dimana menjadi proses awal dari pencatatan data pengiriman. Kemudian yang laptop kedua atau device yang kedua berfungsi untuk membuat invoice dari laporan spreadsheet. Yang ketiga, pengiriman dan pencatatan invoice. Jadi device ketiga itu berfungsi sebagai pengiriman dan pencatatan invoice. Jadi sebelum untuk robot satu bekerja, itu kita harus mengisi formulir dari invoice barang tersebut, dari barang tersebut untuk dihasilkan invoice-nya. Jadi ada nama barang, alamat pengirim, dan lain-lain. Kemudian jika sudah, di robot pertama baru bisa akan bekerja, yang dimana di robot pertama akan menampilkan load message yang bertuliskan data berhasil di capture seperti di video ini. Setelah itu baru robot kedua bekerja, yang dimana mengubah invoice itu yang ada di Google Docs sesuai dengan data yang diisi. Kemudian nanti dia otomatis akan kembali ke semula untuk melakukan otomatisasi invoice yang berikutnya sesuai data yang diisi oleh user. Kemudian di robot yang ketiga dia akan otomatis membuka WhatsApp di Google Chrome, yang dimana akan mengirimkan data invoice beserta template teks kepada nomor telepon yang dicantumkan. Jadi dia akan otomatis mengirimkan ke sana.
Sekian penjelasan dari otomasi robotika untuk sektor bisnis layanan ekspedisi atau pengiriman barang yang telah kami lakukan. Kami berharap untuk teman-teman dapat memahami dan dapat mencobanya untuk mengotomasi proses robotika ini agar memudahkan pekerjaan kita dan kedepannya. Sekian dan terima kasih.